Yuk ikutin terus ya. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan melaksanakan studi eksplorasi yang dari tema wisata alam. Nah, yang kali ini kita akan melaksanakan studi eksplorasi di mana tebak-tebak. Nah, pokoknya kalau kalian mau tahu kayak apa keseruannya, yang pasti desa wisata ini tuh seru, unik, dan belum pernah dijumpai di mana-mana. Pokoknya ikuti terus, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Belok tajam ke kiri, lalu belok kanan. Belok kanan. Setelah 150 meter, belok kanan. Setelah 150 meter, belok. Halo, dulu. Siapa mau? Hai, nah sekarang aku sama temen-temenku udah sampai di tempat tujuan. Nah kira-kira tadi yang nebak kita sampai di mana, bener gak tuh? Nah jadi sekarang itu kita udah ada di tempatnya di Gunung Pati, yaitu di desa wisata Nangka Sawit. Nah yang mau tahu kayak apa keseruannya, ikutin terus ya, yuk ikutin terus ya. Itu juga ada rumah-rumah warga di sekitar. Yuk. Nih. Nah nih. Oh, PGSD semua menikah sih. Oke. PGSD itu di kampus berapa tuh, Mbak? Teman-teman, kita mau masuk ke rumah salah satu yang ada di desa wisata Nangka Sawit. Ayo. Permisi, Pak. Moga. Masuk. Nah, ini tahanan ini rumah Masuk, Mbak. bulanan kita. Karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami ke sini, dan kami juga di sini ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang semester 4 program studi PGSD. Perkenalkan, nama saya Eka Lain, saya dari Demak asal saya. Nah teman saya Rosi, Pak. Rosi. Ya, Mutiara Rosidet, panggilannya Rosi. Pembalap Bukan pembalap. Dari Semarang. Semarangnya mana? Semarangnya Tembalang Undip.
Teman Anastasia Putri Adela Indriani dari Blora. Blora. Bawa kajangan berarti dari kajangan. Blora. Rizka dari Batang, Batangnya mana? Kecamatan Tersono. Tersono Batang, dekat Bawang ya. Iya. Lanjut. Saya Alia dari Semarang. Marang nanya mana? Peleburan. Oh, Nggih. Peleburan. Kampus Undip. Nggih. Terus Saya Tia dari Genuk. Genuk, Genuk. Semarang. Saya Laili dari Pemalang. Pemalangnya mana? Pemalangnya Petarukan. Petarukan perbatasan ya. Mboten. Somal karo Undi. lah iya apa ora? Anjing. Lebih ya. Sama kalian Somal karo Pemalang kan petarukan dulu Nggih. sebelum kota ya. Terus Saya Niki dari Pekalongan. perkenalkan, nama saya Warsono Hedi Wijoyo. Warsono Hedi Wijoyo. Jadi kami pengurus dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, aku dulu waktu nggak tahu Pok Darwis ya kapok mau Darwis, ngono. Jadi kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata Kandang Gunung, Desa Wisata Nongkosawit. Nah, ini kan dia Kang Bowo kayak Kang Agus bagian dari kepengurusan Desa Wisata Nongkosawit. Asal usul Nongkosawit ini ada ceritanya, meskipun pendek kita ceritakan ya. Jadi zaman 500 tahun yang lampau, zaman kewalian, Wali Songo itu mengutus Wali Hasan Munadi. Wali Hasan Munadi itu makamnya sekarang berada di Nyatnyono. Itu diberi tugas untuk mengislamkan lereng Gunung Ungaran bagian utara. Jadi awit saka Ungaran tekan Bojaya. Nah di situ terjadi pertentangan dari para sesepuh Hindu, namanya Ajar. Ki Ajar Buntit namanya. Itu mungkin nama panggilan ya. Hai guys, gimana videonya? Udah nonton belum? Jadi sebenarnya video itu masih berlanjut, cuman karena waktu itu terjeda, jadi aku akan menceritakannya sekarang secara langsung. Dengerin ya. Jadi sejarah Desa Nongkosawit bermula ketika ada seorang yang bernama Bambang Kertonadi. Ia merupakan pemimpin dari Kerajaan Demak. Bambang Kertonadi sendiri merupakan keturunan Brawijaya, raja dari Kerajaan Majapahit. Kemudian, Bambang Kertonadi mendapatkan tugas untuk mengislamkan masyarakat di daerah selatan, dan ia pun berangkat bersama dengan pasukannya. Ketika dalam perjalanan, ia bertemu dengan Ki Hajar Buntit. Ia juga merupakan seorang yang beragama Islam. Kemudian, keduanya bukannya bersatu untuk mengislamkan masyarakat, tetapi mereka malah bermusuhan. Karena sejak dahulu, menyebarkan agama dianggap sebagai hal yang sakral dan dianggap jihad. Maka, ketika ada perbedaan di antara keduanya, memilih untuk bertarung demi jihad kepada kepercayaan. Kemudian, pertarungan pun berlangsung, dan Ki Hajar Buntit bersama pasukannya kalah. Akhirnya, Ki Hajar Buntit sendiri melarikan diri ke Kampung Ngumpul, tepatnya di Desa Kendal, di daerah Kendal. Dan melakukan moksa, yaitu berlindung di dalam goa di mana tidak dapat dilacak keberadaannya. Sedangkan pengikutnya melarikan diri ke suatu daerah di mana sekarang daerah itu diberi nama Desa Nongkosawit. Karena sudah tidak memiliki pemimpin yang dapat memberikan arahan dan mereka butuh mempertahankan hidup, maka pasukan tadi memilih untuk menjadi penjahat atau semacam perampok di desa tersebut. Akhirnya penduduk desa mulai resah akan keberadaan prajurit tadi. Keresahan penduduk didengar oleh Bambang Kertonadi. Akhirnya, ia dan pasukannya mencari penjahat tadi, namun jejak penjahat seperti tidak dapat ditemukan. Bambang Kertonadi beserta pasukannya pun kebingungan. Mereka bertanya kepada seorang nenek yang sedang menginang. Jadi, menginang itu adalah kebiasaan orang zaman dahulu mengunyah tembakau dengan sirih dengan tujuan untuk menguatkan gigi mereka. Dulu di kampungku juga ada guys, cuman sekarang kayaknya udah jarang ya, atau hampir kayaknya nggak ada deh. Mungkin di desa kalian ada, boleh nih komen di bawah. Lanjut. Nenek itu pun menggelengkan kepala, mempertandakan ia tidak tahu keberadaannya karena ia tidak bisa menjawab sebab di mulutnya dipenuhi dengan inang. Lanjut kepada cerita pasukan Bambang Kertonadi yang tidak dapat menemukan pasukan penjahat. Mereka belum juga menemukan keberadaan penjahat tersebut.
Ketika mulai menyerah, Bambang Kertonadi melihat sebuah pohon besar. Setelah didekati, pohon tersebut diketahui adalah pohon nangka. Dan ketika semakin didekati, barulah diketahui bahwa para penjahat tersebut bermarkas di balik pohon nangka besar itu. Dalam hiruk-pikuk pengejaran, Bambang Kertonadi mengatakan bahwa besok ketika zaman sudah maju, daerah ini akan diberi nama Nongko Sawit. Dan akhirnya, sekarang desa tersebut diberi nama Desa Nongko Sawit. Jadi guys, dapat disimpulin asal-usul Desa Nongko Sawit itu bermula dari asal kata Nongko Sawit atau sebatang pohon nangka. Ya, jadi namanya diambil dari nama satu pohon, sebatang pohon nangka itu tadi guys. Nah, gimana nih buat kalian yang udah denger ceritanya? Mungkin agak sedikit kaku ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin barangkali kalian juga udah pernah datang ke sana. Boleh nih komen di bawah, komen share pengalaman kalian kalau udah pernah datang ke sana. Nah, buat yang belum pernah datang ke sana, boleh banget datang, dijamin nggak nyesel kok. Tempatnya tuh unik karena di sana tuh nggak cuman ada satu desa wisata aja, tapi juga berdekatan dengan destinasi wisata lain seperti Waduk Jati Bareng, Gua Kreo, kemudian juga ada desa wisata Kandri. Jadi desanya pokoknya tuh unik banget, terus juga udara sekitar tuh masih sejuk, masih asri. Di sana kalian nggak cuman dapat bersuah foto aja, tapi kita juga bisa mendengarkan tentang sejarah-sejarah yang zaman dulu, terus keunikan-keunikan masyarakatnya. Ya cukup sekian cerita dari aku. Jangan lupa ya guys, di like, comment, share, and subscribe. Dadah, terima kasih, see you.